Berbicara di depan umum sudah menjadi fenomena yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Namun, banyak dari kita yang mengalami masalah atau hambatan dalam melakukan public speaking. Lantas, bagaimana cara kita menghadapi itu? Halo semuanya, kenalin nama aku Sabrina. Pada kesempatan video kali ini, aku ingin membahas sesuatu yang fenomenal banget di kehidupan kita sehari-hari. Berbicara di depan umum sudah menjadi fenomena yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, public speaking merupakan proses menyampaikan pesan, ide, gagasan kepada audiens dengan maksud untuk menghibur, menyampaikan informasi, atau mengajak audiens untuk mengetahui dan memahami wawasan yang kita sampaikan dengan tujuan dan struktur tertentu. Nah, tak menutup kemungkinan dari kita pasti pernah mengalami masalah dalam berbicara di depan umum, seperti perasaan takut, gelisah, tidak percaya diri, dan lain-lain. Hal itu muncul biasanya ketika mindset atau pikiran kita mengatakan bahwa kita harus berhasil di depan orang-orang, dan kita harus membuat orang-orang yang menonton kita memahami 100% apa yang kita sampaikan. Padahal kenyataannya, ketika kita melakukan presentasi atau berbicara di depan publik, kita hanya perlu fokus pada persiapan yang kita lakukan dan juga percaya diri. Lalu, apa saja persiapan yang kita perlukan sebelum melakukan public speaking? Persiapan yang pertama adalah topik. Persiapan pertama untuk berbicara di depan umum adalah terfokus pada pemilihan topik yang tepat dan menarik. Menurut Terry Gamble dan Michael Gamble, pemilihan topik yang tepat adalah didasarkan kepada analisis diri kita untuk mengidentifikasi bahwa topik itu menarik minat dan perhatian kita, dan secara khusus berada dalam penguasaan pengetahuan kita. Lalu yang kedua ada tujuan umum. Pembicara harus dapat merumuskan secara jelas mengenai tujuan umum, tujuan khusus, dan ide sentral suatu pembicaraan. Lalu yang selanjutnya ada pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan ini bermaksud agar kita bisa siap dan matang dalam menyampaikan suatu materi. Dan juga kita bisa mencari informasi atau bahan-bahan lainnya di sebuah majalah, koran, ataupun masih banyak media lainnya. Yang selanjutnya ada pendahuluan atau introduction. Pendahuluan merupakan bagian penting dari suatu pembicaraan. Fungsinya adalah sebagai pengantar ke arah pokok pembicaraan atau permasalahan yang akan dibahas agar menyiapkan mental pendengar. Itulah tadi cara-cara yang baik sebelum melakukan public speaking. Seorang ahli yang bernama Larry King juga memberikan tips-tips untuk menjadi pembicara yang baik. Seperti yang pertama adalah mereka melakukan suatu hal dari sudut pandang yang baru. Seperti contohnya, seorang pembicara biasanya melakukan gaya atau suatu pandangan yang baru yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Yang kedua, mereka mempunyai cakrawala yang luas. Biasanya, seorang pembicara yang baik memiliki gagasan atau wawasan yang luas yang terjadi di kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah mereka antusias. Seorang pembicara yang baik biasanya sangat antusias pada minat dan bakat lalu apa yang ia sampaikan. Seorang pembicara yang baik juga harus jujur dan percaya pada apa yang ia sampaikan. Jika ia berbohong atau tidak percaya diri, maka apa yang ia sampaikan akan gagal. Yang keempat adalah mereka tidak pernah membicarakan diri mereka sendiri. Biasanya mereka bisa mengalihkan pertanyaan kepada audiens dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapat Anda?" Yang kelima, mereka sangat ingin tahu. Pembicara yang baik tidak akan bosan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Mereka akan cenderung menanyakan pertanyaan mengapa kepada Anda untuk mengetahui apa saja yang Anda lakukan. Lalu yang keenam adalah mereka memberi ketegasan. Mereka cenderung membuat hubungan yang erat dan juga melakukan empati kepada pendengarnya. Yang ketujuh adalah mereka mempunyai selera humor. Kita boleh sesekali sebagai pembicara menyampaikan selera humor kita kepada pendengar. Biasanya hal ini bertujuan untuk mengurangi gugup juga dan juga untuk mencairkan suasana.
agar para audiens tidak bosan ketika mendengar kita menyampaikan suatu materi. Lalu yang terakhir adalah mempunyai gaya bicara sendiri. Ciptakanlah gaya bicara sendiri kita agar kita bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang unik dan juga menarik perhatian audiens. Jika kita sudah menemukan gaya bicara kita bisa mengembangkannya agar menciptakan sebuah public speaking yang baik. Itulah tadi tips-tips dan juga ciri-ciri pembicara yang baik dalam melakukan public speaking. Semoga dalam video ini kita bisa menerapkan tips-tipsnya agar kita bisa mengembangkan public speaking kita menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya sebagian orang yang sukses merupakan orang-orang yang sukses dalam berbicara. Terima kasih dan sampai jumpa.